Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pagi hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiran kita semuanya. Mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, tidak henti-hentinya hati kami selalu dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih. Kami diberi nafas, kami diberi kehidupan, dan kami diberikan hari ini. Kami akan menjalani sepanjang hari ini, namun sebelumnya Tuhan memberkati, mengurapi firman-Mu, sehingga firman-Mu menerangi langkah kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan hari ini tertulis dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 10-11. Begini firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang Kristus juru selamat dunia. Juru selamat adalah penyelamat, yaitu seorang yang berkuasa untuk menyelamatkan atau bertindak sebagai penolong dalam kesukaran. Jadi semua orang selama ia masih hidup di dunia ini sudah pasti akan diperhadapkan dengan berbagai kesukaran hidup. Jadi kesukaran adalah suatu keadaan sukar, yaitu keadaan hidup yang diperhadapkan dengan berbagai kekurangan, dengan berbagai kesulitan, dengan berbagai kesusahan yang membuat kita merasa kehidupan kita begitu susah dan begitu menderita. Jadi semua orang membutuhkan dan mencari pertolongan pada saat diperhadapkan dengan berbagai kesukaran hidup. Jadi sebagai contoh dari ayat-ayat yang telah kita baca dan dengarkan hari ini, ketika para gembala menjaga ternak di padang pada waktu malam, para gembala saat itu sedang mengalami kesukaran besar karena mereka dilanda ketakutan yang sangat besar. Para gembala takut mati dan takut binasa ketika dengan tiba-tiba seorang malaikat hadir di dekat mereka dan sinar kemuliaan Tuhan memenuhi mereka. Itulah yang membuat mereka berada dalam situasi keadaan kesukaran besar dan mereka sangat ketakutan karena kesukaran besar tersebut. Dalam kesukaran besar karena dilanda oleh ketakutan yang sangat besar, para gembala saat itu mendengar berita malaikat. Malaikat itu berkata tadi dalam Lukas yang kedua ayat 10-11 tadi dikatakan di sana, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dari berita malaikat malaikat Tuhan kepada para gembala saat itu, bisa kita belajar bahwa apa yang kita butuhkan ketika kita berada di dalam kesukaran besar. Jadi dari kisah gembala dan para malaikat saat itu kita dapat belajar apa yang harus kita butuhkan, apa yang kita butuhkan ketika kita ada dalam situasi kesukaran besar tadi yang menakutkan bagi kehidupan kita. Lalu apa yang dibutuhkan ketika kita berada dalam kesukaran besar, ketika kita berada dalam ketakutan yang besar? Apa yang kita butuhkan? Tentunya kita membutuhkan seorang juru selamat, yaitu seorang juru selamat yang berkuasa untuk menolong, seorang juru selamat yang berkuasa untuk melepaskan, seorang juru selamat yang mampu menyelamatkan kita dari kematian dan dari kebinasaan kekal. Jadi siapakah juru selamat yang berkuasa untuk menolong kita, yang berkuasa untuk melepaskan dan menyelamatkan kita dari kematian dan kebinasaan kekal? Siapa yang mampu menyelamatkan kita? Jadi malaikat Tuhan saat itu berkata kepada para gembala bahwa berita tentang kelahiran Kristus adalah suatu berita kesukaan besar bagi bangsa-bangsa, karena dikatakan berita kelahiran Kristus adalah berita tentang kelahiran juru selamat, berita tentang di mana seorang juru selamat telah lahir, dan berita itu ada di dalam Kristus, ada di dalam Yesus. Jadi berita kelahiran Kristuslah yang berkuasa untuk menolong, melepaskan dan menyelamatkan manusia yang berdosa dari kematian dan dari kebinasaan kekal. Tidak ada yang lain. Jadi ketika para gembala dihantui, dikuasai
dengan ketakutan yang sangat besar, dengan kesukaran yang sangat besar. Berita malaikat itulah yang menyelamatkan mereka dari hal tersebut. Berita itu apa? Berita kelahiran Yesus, kelahiran Kristus. Hanya itulah yang mengusir segala ketakutan, segala kesukaran besar yang mereka hadapi, yang mampu menolong, melepaskan dan menyelamatkan mereka. Jadi pada saat itu hanya Kristus yang tidak berdosa, sedangkan manusia semuanya telah berdosa. Jadi hanya Kristus yang tidak berdosa yang bisa mampu berkuasa untuk menyelamatkan semua manusia yang telah berdosa dari kebinasaan kekal, dari kematian kekal. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Matius, kalau kita baca Matius pasal yang ke-1 ayat 18 dan ayat 21, dikatakan di sana, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dan ketika Maria menyampaikan peristiwa tersebut kepada Yusuf, Yusuf dikatakan karena dia seorang yang tulus hati, dia berusaha diam-diam dikatakan menceraikan Maria yang sedang mengandung saat itu. Tetapi waktu dia berencana begitu, dalam mimpi malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan berkata, jangan ceraikan Maria, sebab yang dikandungnya dari Roh Kudus. Oleh sebab itu dikatakan di dalam Matius 1 ayat 21 itu dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi hanya Yesus yang tidak berdosa karena ia dari Roh Kudus. Dia adalah Roh Kudus, dia adalah Allah sendiri, dikandung oleh Maria. Jadi di bawah kolong langit ini tidak ada di dalam dunia, di dalam siapapun keselamatan kecuali di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristuslah yang berkuasa untuk menyelamatkan semua manusia dari kuasa dan hukuman dosa. Hanya Yesus Kristus yang berkuasa untuk menyelamatkan semua manusia dari akibat dan hukuman dosa, yaitu kematian dan kehidupan yang kekal. Jadi manusia yang tadinya berjalan di dalam kematian yang kekal, mereka ini bisa berubah ketika mereka berjumpa dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan Yesuslah yang akan menuntun mereka dari dunia yang sifatnya fana ini kepada kehidupan yang kekal. Jadi intinya hanya Yesuslah di bawah kolong langit ini yang mampu menyelamatkan seluruh umat manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mempercayai, mari kita mengundang, dan mari kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Karena kita percaya dengan menerima Tuhan, maka Yesus Kristus akan dikatakan di sini mampu dan berkuasa menolong, melepaskan, dan menyelamatkan kita dari akibat dan kuasa hukuman dosa, yaitu kematian yang kekal. Kita dikatakan di dalam Yohanes, kalau kita baca Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi apapun yang kita miliki tidak akan berkuasa untuk menyelamatkan kita. Walaupun seluruh dunia ini kita peroleh dan segala kemewahannya, tapi itu tidak mampu untuk menyelamatkan kita. Hanya Kristus, hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat. Oleh karena itu terimalah dan ikutilah Tuhan Yesus Kristus supaya kita selamat dan kita tidak binasa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa di dalam dunia ini semua orang yang hidup di dalamnya tidak dapat menyelamatkan manusia yang ada di dalamnya, karena semua orang telah berbuat dosa. Oleh sebab itulah Yesus yang adalah Roh Kudus, pencipta langit bumi segala isinya, yang adalah Allah, mengambil rupa menjadi manusia supaya setiap orang yang percaya dan menerima dan mengikuti Yesus memperoleh kehidupan yang kekal dan tidak binasa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami belajar untuk mengikut Yesus dalam kehidupan kami.
Dan kami percaya dengan mengikut Yesus, maka kami akan memperoleh hidup yang kekal. Kami akan terhindar dari kematian kekal, dari kehidupan. Kami akan memperoleh dan kami akan terhindar dari kebinasaan. Sepanjang hari ini Tuhan, pimpinlah kami, tuntunlah kami dalam menjalani hari ini. Tuhanlah yang ada di depan kami, menyertai kami. Dan kami percaya penyertaan Tuhan berarti janji-janji Tuhan, berkat Tuhan yang Kau janjikan dalam firman-Mu akan menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami akan menjalani sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.